Halo guys, balik lagi bersama gue Dim. Jadi hari ini apa sih yang mau gue ngomongin? Hari ini gue mau ngomongin tentang gimana sih cara memilih sarung tangan untuk sehari-hari aja gitu loh. Di sini ada beberapa sarung tangan, ya ada beberapa jenis. Nanti gue bakal satu-satu gue jelasin. Nah, kita go through dari yang ini adalah bahan kain. Yang ini adalah bahan kulit, tapi ininya tidak full hands gitu loh, gue bilang. Nah, ini ada dua lagi. Yang ini adalah full hands, jadi semua tertutup. Ini juga sama. Nah, gue mau jelasin dulu dari yang pertama. Ini kita simpan dulu. Yang ini adalah sarung tangan yang biasa ya di abang-abang, harganya 10.000 dan segala macam gitu. Nah, ini kelebihannya adalah murah sekali, di pinggir jalan ada, terus juga bahannya nyaman banget. Di sini ini tuh bahannya adem banget, terus kita pakai ya. Nah, kayak gini nih. Ini bahannya sih biasanya katun, semuanya kain katun ya. Di sini juga ada karetnya, ini juga kain semua, jadi ini sih sebenarnya adem banget. Nah, ini dari yang ini gue suka kenapa? Ini biasanya kan buat kalau misalnya teman-teman yang mobile gitu ada apa ini bisa buat nyentuh misalkan. Nah, itu enaknya itu. Kalau yang ininya buntung ya. Kalau yang tidak buntung sebenarnya sih ada, cuma gue nggak bawa. Itu kadang-kadang bahannya bisa nempel di sini, kadang-kadang nggak bisa gitu loh. Jadi ada plus minusnya. Yang ini plus minusnya adalah begini, jadi bisa bisa nyentuh handphone, layar sentuh segala macam, ya itulah enak lah. Terus juga nggak ini adem karena angin lewat sini. Nggak enaknya adalah apa, kalau kekurangannya gue bilang ini terlalu tipis. Memang adem, cuma nggak terlalu aman banget gitu loh. Ini kalau misalnya kita ya amit-amit ya jatuh atau gimana, ini kan kain semua, jadi tidak ada bahan lain yang bisa menghambat jalanan aspal apa yang bisa ke kulit kita langsung. Jadi ini tipis banget ya. Terus tidak ada pelindung ininya ya, kalau teman-teman lihat. Jadi kalau misalnya kita mau ada benturan, yang kalau benturan di sini mah nggak harus naik motor lah. Kali-kali aja kita ngangkat apa, bentuk gitu kan. Nah, itulah, tidak ada bagian yang dilindungi. Terus tidak bagusnya adalah ini juga sama. Ya ini kalau gue bilang sih nggak safety, karena kenapa, bisa jadi ada serpihan debu, beling segala macam yang di jalannya. Ya udah, kena langsung kulit kita. Terus nggak enaknya adalah ini biasanya di sini bahannya tidak nggak tahan di sini, jadi sini robek segala macam. Mau yang buntung atau tidak sama aja sih kalau gue bilang. Kurangannya, kelebihannya gue tambahin satu lagi tuh, lebih gampang dicuci. Ya, nah ini sarung tangan yang berbahan dasar kain dan buntung. Gue sih sama aja buntung dan tidak buntung. Gue saranin kalau misalnya beli yang buntung atau tidak buntung, yang ada protektornya di sini gitu loh. Jadi tangan terlindungi. Next kita bakal lihat yang ini adalah sarung tangan yang tidak ya ini di pinggir jalan ada, cuma tidak banyak gitu. Nah, kalau ini berbahan dasar kulit, ini benar-benar kulit. Ini kayaknya kulit domba atau kulit sapi ya. Bisa teman-teman lihat ini ngering kalau karena kemarin dicuci. Terus ini ada plastik untuk pelindung sini, buku jari, bukan buku jari ya, penjualan ini tulang. Nah, ini enaknya adalah ini juga sangat adem ya. Kalau dipakai sangat adem sih, kalau gue bilang bahan kulit itu tidak pernah nggak adem ya. Agak sedikit ngepres di gua ya. Dan juga kalau misalnya kita pakai sarung tangan berbahan dasar kulit itu lebih keren dilihatnya gitu loh. Ya, laser namanya.
Nah ini tampilannya seperti ini gitu ya. Kalau aku bilang untuk safety sih ini lebih recommended daripada yang katun yang ini. Decathlon yang ini karena bahannya lebih tebal, sudah pasti lebih tebal. Ini kain, ini kulit ya. Kalau gue bilang sih ini kulit, benar-benar kulit gitu loh ya. Kelebihannya adalah yaitu tadi kalau ini buntung bisa dipakai buat ini handphone segala macam ya. Terus di sini ada strapnya juga. Jadi kita sih nggak bakal ngomongin tentang brandnya, tapi lebih kepada bahan dan kegunaannya sih. Kalau aku bilang sih bahannya kulit enak banget. Kelebihannya itu cuma kekurangannya adalah kalau dicuci ini lihat sendiri ini meringkal gitu. Karena ini kulit asli ya begini deh gitu loh. Kalau banyak dicuci atau dijemur ya begini kering gitu loh. Karena ini memang kulit gitu, terus kayak begini nih kalau kelamaan itu bisa sobek. Nggak lama dipakai ya. Nah, terus habis itu ada apa lagi sih? Kekurangannya, kelebihannya yaitu ini harganya juga tidak terlalu mahal ya. Aku bilang sih di bawah 100.000 rupiah. Kalau mau beli sih, gue saranin yang semuanya tertutup gitu loh, karena balik lagi faktor safety gitu loh. Terus juga kalau misalnya ini kalau boleh di dry clean aja, jadi dia tidak meringkal gini gitu loh. Dry clean memang sih bakal, kalau bisa sih di laundry aja sih. Soalnya kalau dicuci sendiri kayak gini gitu jelek banget ya. Cuma ini safety banget sih kalau gue bilang. Ini kalau ini kita kenapa-napa ya amit-amit ngegesek sama aspal ya, ini bisa memberikan perlindungan lebih ya. Kalau gue bilang baik tertutup dan terbuka ininya, tapi lebih baik lagi kalau ininya semuanya tertutup gitu. Nah terus apa lagi sih yang gua mau nah ini kita punya sarung tangan. Nah ini mereknya sih nggak penting sih, Scoico gitu kan. Yang jadi ini bahannya enak banget tuh. Kalau bisa teman-teman lihat, di sini ada grip ininya juga buat gas gitu ya. Nah di sini bahannya katun. Teman-teman bisa lihat di sini ada polyester, PP itu gua nggak tahu apa, leather itu 5%. Biasa sih bahan ini tuh adem banget. Jadi dia juga punya saluran udara sendiri. By the way ini ininya modelnya Scoico MC29 ya, dan ini juga semua tertutup. Ini ada pelindung tapi gue nggak tahu ini kuat apa enggak, tapi ini sepertinya kuat banget sih ya. Nah ini kelebihannya adalah ini sangat enak dipakai, sangat nyaman. Tapi teman-teman harus, biasanya kalau sarung tangan branded itu ada punya ukuran gitu. Nah teman-teman harus pintar cari tahu ukuran gitu. Jadi di sini sih kalau gue ke teman-teman misalnya di sini ada L ya. L itu ya nanti kalau nggak salah sih gue bakal bedah lagi juga sih itu gimana cara menentukan. Tapi gue bakal sharing dulu di sini. Nah ini ukuran lingkar tangan teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya mau beli sarung tangan, dilihat aja panduannya ya. Ini kelebihannya adalah ini bahannya sangat oke, sangat adem. Terus ini ada pelindung tangan yang sangat kuat. Terus juga ini ada grip untuk di stang juga lebih baik. Dan juga harganya nggak begitu mahal sih kalau bilang. Harga relatif lah. Yang penting kegunaannya kalau ini juga tertutup, tidak ada, jadi tangan kita terlindungi semua. Kekurangannya adalah ini bahannya kain gitu polyester. Jadi kalau misalnya impact, kalau kita ya jatuh atau kenapa menggesol aspal ya udah, ini 11-12 sama ini ya untuk safety. Cuma dia di atasnya ini karena dia tertutup gitu, karena ada ininya. Nah gue saranin sih teman-teman lihat dulu. Jadi banyak kan modelnya, jadi pilihnya yang ada ininya sama ya ada pelindung ininya juga sih. Terus juga ini juga lebih kuat daripada yang ini gitu loh. Biasanya ini kalau ini jahitannya gue kurang puas karena sering banget ini
ada rusak di sini atau gimana, pokoknya kurang begitu bagus. Tapi ini mungkin karena ini sarung tangan branded ya, jadi lebih baik sih kalau gue bilang. Nah ini kan bahannya polyester, nah itulah kekurangannya, safety-nya kurang segala macem. Dan juga satu lagi, tidak bisa untuk pencet-pencet tuh ya, bisa pencet-pencet cuma susah banget ya, tidak seperti yang buntung itu sih. Jadi kalau mau lihat handphone harus buka sarung tangan dulu, agak ribet sih itu. Last but not least, kita punya ini sarung tangan yang berbahan dasar kulit seperti ini tapi tertutup. Ini brandnya dari RS Taichi 391, size nya M, tadi L, ini M. Lihat sedikit, ini ada semi kulit, jadi di sini bahannya adalah synthetic leather, cow leather, polyurethane, nylon, neoprene. Nah itu 3 terbawah gue nggak tahu karena itu mengacu pada sintetik kimia gitu. Yang jelas sih ini sama dengan ini, tapi kalau ini kan ordinary leather, kalau ini yang sintetik. Tapi ada juga yang bahannya yang kulit lembu ya, mungkin gue rasa yang ini, entah yang ini atau yang ini ya, bisa jadi. Kalau ini pasti sintetik leather gitu, atau mungkin ini juga ya, nggak tahu juga, gue nggak tahu di mana. Kelebihannya adalah ini lebih bagus daripada brand-brand sebelumnya yang gue pakai. Ya jelas ini lebih mahal sedikit gitu loh, tapi ini safety banget juga. Ini ada buat narik tuh, jadi ininya nggak cepat rusak gitu ya. Terus juga kualitas ininya bagus ya, alhamdulillah selama 6 bulan pakai ya belum pernah kenapa gitu. Terus dia jalur udara ini kesininya juga lumayan nggak seadem si ini sih, tapi ini lebih ya, pokoknya ini paling adem deh. Ini sama ini dua ini paling adem gitu. Ini lebih kepada mengacu kepada yang si ini lebih adem karena anaknya buntung. Nah, ini kan semuanya tertutup gitu ya. Nah bagusnya adalah ini ada ininya seperti biasa, belakangnya ada busa-busa untuk install ya, grip. Kekurangannya adalah ini agak mahal, terus kalau gue bilang ini nggak nutupin ke sini, karena kalau yang safety kan nutupin sampai sini ya. Terus juga yang jeleknya adalah dia sirkulasi udaranya kurang oke sih kalau gue bilang. Jadi kalau misalnya ini lembab apa-apa, jadi baunya nempel di tangan gitu, nggak seperti yang ini atau yang katun lah kalau gue bilang. Nah ini kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya lagi adalah ini kalau kulit ya begini deh. Tadi ini kalau teman-teman lihat warnanya nggak seperti ini, lebih hitam lagi. Nah kalau misalnya dicuci ya kayak gini aja lah, banyak dicuci ya mengkeret, terus warnanya juga akan pudar gitu loh. Itu sih kekurangannya. Kalau kelebihannya ya banyak, namanya sarung tangan branded gitu loh. Terus itu sih kalau gue bilang, semuanya balik lagi kepada teman-teman yang pakai sarung tangan. Gue cuma bisa sharing beberapa yang gue pakai. Jadi kalau gue bilang sih gue urutin dari kenyamanan, faktor kenyamanan ya, faktor kenyamanan. Yang ini dan yang ini yang ini juaranya lah kalau gue bilang. Ini tidak branded, yang ini branded. Of course ini juaranya untuk kenyamanan nomor 1. Tapi untuk safety gue lebih prefer ke si ini ya, karena kenapa ini lebih safety. Dan juga satu lagi gue lupa, yang ini bisa buat pecet-pecet di handphone. ya teman-teman bisa lihat ya, itu sih kalau gue bilang. So semuanya balik lagi kepada teman-teman. Gue cuma bisa sharing aja. Dan juga budget menentukan sih kalau gue bilang. Yang mahal ya ini, kalau yang murah yang itu. Yang mahal ini, yang murah itu. Tapi tidak selamanya yang mahal itu bagus, tidak selama yang murah itu jelek. Itu sih kalau gue bilang. Balik lagi,
ke teman-teman semua mau pakai yang mana saya persilakan, silakan di komen, di argumen juga nggak apa-apa. Gue nggak pernah menghalangi orang untuk berargumen di channel gue, asal argumennya sehat. Itu aja sih kalau gue bilang. Ya sedikit dari gue itu aja. Keep like, comment, subscribe. Jadi thank you for seeing my vlog. Jadi ini adalah tutorial dan juga review juga sih banyak ya. Thank you for watching. Jadi kembali lagi kepada vlog yang nanti akan gue sharing-sharing juga. Oke, Dim sign out. Thank you.